Antara dampak buruk akibat dari maksiat, bahwasanya maksiat tersebut mendatangkan al-mawad itu jamak dari maddah, maksudnya adalah bahan-bahan atau perkara-perkara yang mendatangkan kebinasaan seorang hamba, dan kebinasaan tersebut terkait dengan dunia maupun akhiratnya. Dunianya dia mendatangkan kebinasaan dalam dunia, juga apalagi akhiratnya. Karena dosa-dosa itu ibarat seperti penyakit-penyakit. Seperti penyakit pada tubuh, mata stahkamat, kapan penyakit tersebut sudah menggerogoti, sudah kokoh, qatalat, akan membunuh. Walabud, dan pasti akan membunuh. Paling tidak akan merusak. Maka kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hati seperti qalbu, seperti badan ya. Badan ya tidak akan sehat kecuali bighidha'in yahfadhu quwwatahu. Dia harus makan makanan sehingga bisa menjaga kekuatannya. Harus ada asupan gizi yang bisa menjaga kekuatan tubuh tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wastifraghin yastafrigul mawaddal fasidah wal akhlaq ar-radhi'ah, yaitu dengan mengeluarkan, memuntahkan, mengeluarkan, atau dengan cara misalnya bekam kayak atau semisalnya, sehingga mengeluarkan ya materi-materi yang merusak. Wal akhlaq itu campuran-campuran yang buruk. Ya, akhlaq ini ada hal-hal yang biasanya mereka mereka bilang dingin, panas, ada air, ada semacam itu ya. Yang buruk yang ada dalam tubuh, mata ghalabat alaihi afsadathu, yang di mana perkara-perkara materi-materi yang buruk ini kalau sampai mendominasi tubuh maka akan merusak tubuh. Yang kedua jadi istifraq. Yang ketiga wahimyah. Himyah itu sikap untuk menolak hal-hal yang buruk masuk dalam tubuh. Wahimyatin yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhih, yaitu sikap himyah preventif yang di mana mencegah untuk mengkonsumsi perkara-perkara yang bisa merusak, mengganggu tubuh, wa yakhsha dhararahu, dan dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan. Maka demikian juga hati. Jadi badan itu dengan tiga, dengan makan yang bergizi, dengan mengeluarkan kotoran yang buruk dari dalam tubuh, dan preventif jangan sampai ada makanan yang buruk yang masuk. Dengan tiga tersebut maka badan akan terjaga. Maka demikian pula qalbu. Maka tidak akan sempurna, tidak akan berjalan dengan baik kehidupan hati kecuali dengan gizi. Gizinya apa? Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Seorang kalau ingin hatinya kuat, dia kuatkan imannya dan dia perbanyak amal saleh. Maka akan menjaga kekuatan qalbu. Qalbu yang tidak mudah untuk disakiti, tidak mudah untuk terbawa dalam godaan, dalam syahwat. Kenapa? Dia selalu kasih gizi kepada qalbunya dengan iman dan amal saleh. Yang kedua sama seperti badan, istifraq, yaitu mengeluarkan kotoran dari qalbu seperti apa? Dengan bertaubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Ya, tustakhraju biha al-mawadul fasidah wal akhlaqur radi'ah minhu. Maka akan keluar hal-hal yang buruk, racun-racun dan campuran-campuran yang buruk dari hati. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal abda idza adnaba nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Saya sampaikan hal ini. Seorang jika bermaksiat maka hatinya ada kotoran masuk dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wa taba wastaghfara, kalau dia pun bertobat kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut, maka akan dibersihkan, ya, kotoran tersebut akan keluar. Apalagi kalau dia kemudian bertobat dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar sempurna, ya. Di cerita menarik, ini cerita kisah nyata, ada kawan seorang ustaz. Dia belajar ilmu sufiyah yang ekstrim. Akhirnya dia punya kemampuan tenaga dalam, kemudian bisa jadi menarik wanita dengan ilmu tersebut, ya. Sehingga kalau dia potong badannya tidak mempan. Dia cerita langsung sama saya. Dia jagoan orangnya. Subhanallah, ketika dia sadar dia ngaji sunnah, dia tahu dia salah. Maka dia ingin menghilangkan ilmunya tersebut karena itu ilmu yang salah. Ini semacam ilmu sihir atau menggunakan jin. Maka sebagian orang mengatakan kau harus pergi ke kiaimu yang memberi ijazah agar dicabut ilmunya tersebut. Tapi dia enggak mau. Maka dia bilang sama saya cuma satu saat, saya bertobat kepada Allah, saya menangis, saya bertobat kepada Allah. Tiba-tiba ilmu itu hilang, kasih gini luka lagi. Kalau badannya dilukai, luka lagi. Dia tobat. Kalau tobat benar itu bisa hilang. Penyakit-penyakit terus bisa hilang. Ini butuh kesungguhan. Maka
dengan taubat yang baik, maka kotoran-kotoran di kalbu itu akan dikeluarkan. Tapi harus taubat yang benar. Adapun makna taubat nasuh, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya ada, saya lupa sekitar belasan atau puluhan atau banyak pendapat ya. Ya, taubat an-nasuh. Ada yang mengatakan taubat yang tidak akan kembali lagi dalam perbuatan tersebut. Ada yang mengatakan taubat yang dia bahkan menasihati orang untuk tidak melakukannya ya. Ada beberapa makna, intinya ini taubat yang bukan taubat biasa, tapi taubat yang lebih spesifik, taubat yang lebih sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Sebagiannya saya nukil dalam tafsir surat At-Tahrim ya. Maka dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang bukan taubat sambal kata orang ya. Maka ini bisa mengeluarkan kotoran-kotoran hati luar biasa. Dan yang ketiga, wahimyah. Himyah itu metode preventif yang mengkonsekuensikan untuk menjaga kesehatan kalbu dan menjauhkan kalbu dari semua yang bisa merusak kalbu. Wahai ibaratun antar kistimali madhud siha, yaitu himyah adalah ibarat dari wahiyat, maksudnya himyah ibarat dari meninggalkan mengkonsumsi perkara yang bisa merusak kesehatan. Kita kalau tahu hati kita bisa rusak gara-gara sesuatu, jangan dekat-dekati, jangan lakukan. Kita ngerti hati kita rusak kalau kita nonton, ya sudah jangan nonton. Kita tahu hati kita berubah ketika kita habis dengar berita ghibah namimah, hati kita berubah. Kita ngerti kok. Kita bisa ngerasa hati saya berubah, enggak kayak tadi. Ya. Enggak kayak tadi. Tadi kayaknya semangat, ini kok tiba-tiba berubah jadi malas. Kok malah senang nonton yang tidak-tidak. Kok kecanduan, kok berkesinambungan. Nah, kita tahu, makanya di antara min fiqhil abdi, sebagaimana sahabat mengatakan, di antara fikih seorang hamba, ceritanya seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dia tahu kapan kalbunya membaik dan kapan kalbunya memburuk. Kalau dia tahu ada hal-hal yang buat kalbunya memburuk, maka dia harus melakukan himyah, jauhi hal-hal tersebut. Jadi hati-hati, maksiat adalah penyakit yang bisa merusak dunia dan akhirat seseorang. Sebagaimana jasad bisa rusak, maksiat juga rusak. Dan jasad yang sehat dengan gizi yang benar, dan mengeluarkan kotoran dan tindakan preventif. Hati pun demikian. Kalau seorang ingin menjaga hatinya, maka dia isi hatinya dengan iman dan amal soleh, sering ngaji, sering beramal soleh, berniat ketika ngaji untuk mengamalkan apa yang dia dengar, dengan murajaah ilmu, itu semua menambah kekuatan hati. Sering baca Quran. Kemudian yang kedua, dia kalau punya kesalahan segera bertobat kembali kepada Allah, banyak istighfar, maka dia mengeluarkan kotoran-kotoran dari hatinya. Dan yang ketiga, dia preventif, dia lindungi hatinya, jangan dekat-dekat hal-hal yang bisa merusak hatinya.